Pernahkah kamu berhenti sejenak dan berpikir, kenapa sih rumah kita harus punya nomor? Di dunia modern, kita menganggap alamat rumah sebagai sesuatu yang pasti, sepenting nama kita sendiri. Tapi, angka-angka yang terpasang di pintu depan rumahmu itu menyimpan sejarah yang sangat panjang sebuah perjalanan. Evolusi yang luar biasa menarik. Dari sekadar identitas sosial sederhana menjadi mesin efisiensi birokrasi global yang kompleks. Coba bayangkan hidup di masa lalu. Katakanlah sebelum abad ke-18, di komunitas kecil dan pedesaan, kamu sebenarnya tidak butuh alamat. Semua orang saling kenal. Kalau kamu mau mengirim pesan ke Bapak Budi, kamu tinggal bilang ke kurir, cari Bapak Budi, yang rumahnya di sebelah gereja tua, atau rumah dengan pintu merah di dekat pasar. Lokasi ditentukan oleh nama penghuninya dan patokan lokal. Di kota-kota besar Eropa waktu itu, rumah sering diidentifikasi dengan simbol di atas pintu seperti tanda gajah hitam di London atau tanda mahkota emas di Paris. Ini adalah era praalamat, di mana identifikasi lokasi bersifat visual dan sangat personal. Lalu, apa yang berubah? Jawabannya adalah pertumbuhan. Saat populasi kota meledak selama revolusi industri, dan saat pemerintah mulai menyadari potensi pengumpulan data, sistem identifikasi yang lama jadi tidak praktis lagi. Pemerintah butuh sistem yang jauh lebih akurat dan tidak memihak. Ada 3 kebutuhan utama yang mendorong munculnya penomoran rumah secara formal. Yang pertama adalah pajak. Pemerintah perlu tahu secara pasti siapa tinggal di mana untuk bisa memungut pajak secara adil dan akurat. Yang kedua adalah wajib militer. Penomoran memudahkan petugas untuk menemukan pemuda yang harus direkrut menjadi tentara. Dan yang paling penting, layanan pos. Dengan lonjakan komunikasi dan perdagangan, surat dan paket harus dikirim dengan cepat ke lokasi yang benar, dan patokan yang samar-samar sudah tidak cukup lagi. Sistem penomoran rumah pertama yang tercatat, meskipun masih lokal, muncul di Paris pada tahun 1500-an di jembatan Notre Dame. Tapi, baru pada akhir tahun 1700-an. Sistem penomoran menjadi standar di kota-kota besar Eropa. Angka-angka ini adalah simbol kekuatan birokrasi yang baru lahir. Dan ketika penomoran menjadi standar global, setiap negara mulai mengadopsi logika yang berbeda berdasarkan kebutuhan mereka. Secara umum, kita bisa membagi sistem penomoran dunia menjadi 4 kategori utama. Yang paling mudah dipahami adalah sistem sekuensial, no rumah diurutkan 1, 2, 3, dan seterusnya sepanjang jalan. Sistem ini banyak ditemukan di Inggris dan sebagian besar negara Eropa. Kemudian ada sistem ganjil genap, yang sangat umum di Amerika Serikat dan juga di Indonesia. No ganjil di satu sisi jalan, dan nomor genap di sisi seberangnya. Ini sangat memudahkan pengantar surat karena mereka hanya perlu melayani satu sisi jalan pada satu waktu, lalu berbalik dan melayani sisi lainnya. Selanjutnya, ada sistem metrik atau jarak, yang populer di Australia dan pedesaan Brasil. Dalam sistem ini, no rumah menunjukkan jarak dalam meter dari titik awal jalan. Jadi, kalau kamu tinggal di rumah nomor 350, itu artinya rumahmu berjarak 350 meter dari awal jalan tersebut. Sistem ini sangat efisien untuk perencanaan kota dan layanan darurat karena lokasimu bisa diperkirakan dengan sangat cepat. Tapi, sistem yang paling unik mungkin adalah sistem blok atau grid yang digunakan di Jepang dan Korea Selatan. Di Jepang, rumah tidak diberi no berdasarkan urutan di sepanjang jalan, melainkan berdasarkan blok wilayah. Sebuah alamat di Jepang mungkin akan berbunyi blok 12, rumah 4. Ini mencerminkan sejarah perencanaan kota mereka yang unik. Tapi seringkali sangat membingungkan bagi pengunjung asing yang tidak terbiasa. Sekarang, kita bergerak melampaui angka fisik. Di era digital, alamat kita dilengkapi dengan lapisan teknologi baru. Koordinat GPS memberikan lokasi yang super presisi, hingga ke titik lintang dan bujurnya. Kode pos yang diperkenalkan secara luas pada pertengahan abad ke-20. Merevolusi layanan pos dengan memungkinkan penyortiran surat otomatis menggunakan mesin. Bayangkan, jutaan surat bisa disortir dalam waktu singkat berkat kode angka sederhana ini. Dan yang lebih menakjubkan lagi, bagi miliaran orang di dunia yang tinggal di wilayah yang belum memiliki alamat resmi, sekarang muncul solusi digital seperti Plus Codes dari Google atau What 3 Words.
Sistem ini membagi seluruh permukaan bumi menjadi kotak-kotak kecil berukuran 3 kali 3 meter dan memberikan alamat unik pada setiap lokasi. Ini sangat membantu mereka yang sebelumnya tidak teridentifikasi untuk mendapatkan akses ke layanan modern. Pada Aki, kenapa semua ini penting? Selain untuk pengiriman paket belanja online-mu, alamat adalah hak asasi dasar yang sangat krusial. Tanpa alamat resmi, seseorang seringkali terputus dari masyarakat modern. Coba bayangkan, tanpa alamat, sulit untuk membuka rekening bank, mendapatkan hak pilih dalam pemilu, atau yang paling penting, memanggil layanan darurat seperti ambulans atau pemadam kebakaran saat terjadi musibah. Alamat bukan hanya tentang angka. Ini tentang identitas, akses, dan keselamatan. Perjalanan dari rumah di samping gereja menuju koordinat. GES yang sangat presisi menunjukkan bagaimana kebutuhan kolektif kita terhadap keteraturan dan efisiensi telah membentuk cara kita hidup. Jadi, lain kali kamu melihat nomor di pintu rumahmu, ingatlah bahwa di baliknya ada sebuah sejarah panjang birokrasi, inovasi, dan perjuangan untuk memastikan setiap orang diakui dan terhubung dengan dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.